Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai video ini, lebih baiknya ya kita kenalan terlebih dahulu agar lebih dekat dengan pemateri. Pepatah mengatakan bahwa kenal maka tak sayang. Kenal maka tak sayang itu kayaknya sudah lama kita dengar. Kemudian kita dalam video ini kita kenalan dulu ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Tapi sebenarnya dalam video ini sebenarnya biasa-biasa aja. Ya mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu atau sudah paham ya biasa aja. Mungkin kalau yang belum insya Allah bermanfaat bagi yang belum bisa. Perkenalkan, nama saya Aris Irawan dari Universitas Lampung. Saya mengambil program studi pendidikan teknologi informasi dengan ID 191302509. Kemudian di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS ya, ujian tengah semester, yaitu suruh membuat aktivitas diagram. Saya di sini membuat tentang sistem pemilihan umum atau SIAPU bagi disabilitas. Sebelum saya memulai dalam video ini atau dalam membuat aktivitas diagram, saya sedikit menjelaskan kenapa sih saya harus memilih sistem pemilihan umum. Karena aplikasi ini adalah ide dari teman-teman mahasiswa BTI juga yang akan diperlombakan di PKMKC di tahun ini. Untuk simulasi aplikasi ya, sistem pemilihan umum SIAPU ini pengguna aplikasi dengan suara, kemudian pengguna aplikasi dengan baca, kemudian kita diarahkan untuk proses pemilihan dengan fingerprint. Kemudian ketika sudah kita fingerprint, kita suruh memilih jenis disabilitas, yaitu jenis disabilitas itu tunanetra dan tunawicara. Kemudian ketika kita menggunakan aplikasi dengan baca, maka kita akan diarahkan proses pemilihan dengan fingerprint. Ada beberapa jenis disabilitas, yang pertama tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa. Itu untuk bagian simulasi aplikasi. Untuk bagian flowchart registrasinya, kemudian kita memulai, atau itu sedikit gambaran kenapa saya memilih aplikasi ini, atau kami ya, karena bukan saya yang membuat, idenya bukan saya, tapi dari teman saya mahasiswa dari program studi mahasiswa BTI, Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, lanjut saja ke diagram aktivitasnya. Oke, tadi kita sudah kenalan dengan pemateri. Kita langkah selanjutnya itu materi yang mau kita praktekkan, yaitu aktivitas diagram. Apa sih yang mau kita butuhkan ya? Kita butuhkan membuat aktiviti diagram. Yang pertama yaitu Bandicam. Setelah Bandicam kita install. Bandicam itu gunanya untuk merekam layar atau BS Studio. Yang kedua yaitu StarUML untuk membuat aktivitas diagram. Oke, langkah selanjutnya yang pertama kita klik model, yang kemudian apply profil, kemudian activity atau aktivitas diagram. Setelah itu kita sudah klik semua, kita pilih aktivitas. Nah, ketika kita klik aktivitas, kita akan muncul swimlane. Nah, kita klik di swimlane itu, maka ketika kita klik maka akan muncul kotak itu, aktivitas profil 1. Kemudian kita ganti nama disabilitas. Oke, sudah. Selanjutnya langkah kedua itu sama seperti langkah yang pertama, yaitu aktivitas.
klik Swimlane, itu ganti nama sistem. Oke, sudah. Yang kedua kita gabungkan dari yang pertama agar menjadi sebuah tabel. Yang ketiga yaitu yang terakhir aktivitas ya, aktivitas seperti biasa Swimlane vertikal, kemudian kita ganti nama paslon. Nah, ini adalah awal atau sistem aktivitas diagram sistem aplikasi. Ada tiga bagian yaitu disabilitas, sistem, kemudian paslon. Oke, kemudian kita klik initial untuk membuat startnya, itu berbentuk tanda hitam bulat, berbentuk bulat warna hitam. Itu tandanya kita memulai. Kemudian kita klik action. Action adalah sebuah program untuk untuk memulainya begitu. Setelah itu kita klik control flow untuk menghubungkan antara start untuk registrasi. Kemudian kita klik action kembali untuk membuat diagramnya. Yang kedua yaitu input nick, klik kembali, yaitu kita membuat input action diganti dengan input nomor DPT. Jika sudah, kita geser, kita sambungkan dengan input nick, kita rapikan kembali. Jika sudah, kita control view kembali untuk menghubungkan registrasi ke innic. Kemudian kita menghubungkan kembali ke input nomor DPT. Setelah itu kita action, kita buat diagram kembali, itu pilihan jenis disabilitas. Jika sudah, maka kita akan geser, kita tempatkan di antara input dan input nomor DPT. Kemudian kita control view, kita menghubungkan antara input nomor DPT dan input nick. Tujuannya yaitu mengapa? Karena ketika kita sudah memulai dalam sebuah aplikasi, ketika kita akan buat, kita mulai, kemudian kita registrasi data ya. Apa sih yang kita registrasi? Yaitu input nick dan input nomor DPT. Jadi dua untuk registrasi. Yang kemudian ketika kita sudah meregistrasi semua atau sudah menginput semua, maka kita akan diarahkan kepada pilihan jenis disabilitas. Untuk jenis disabilitas itu macam-macam ya. Untuk disabilitas penyandang disabilitas, kemudian kita sudah mengetahui disabilitas yang jenis disabilitas kita, kemudian kita konfirmasi ke bagian registrasi. Oke, setelah itu di action, konfirmasi ke registrasi. Jadi kita akan membuat ini adalah kita jelaskan kembali. Saya akan menjelaskan kembali bahwa di sini saya akan membuat registrasi ya, atau diagram, aktivitas diagram
membuat sebuah aplikasi yang bernama Sistem Pemilihan Umum bagi Disabilitas. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk penyandang disabilitas ketika kita menggunakan aplikasinya. Ini adalah alurnya atau algoritmanya atau aktivitas diagramnya. Nah, ini bagian sistemnya. Apa yang ketika kita klik di bagian disabilitas, maka kita akan berhubungan dengan sistem. Jika pemilihan dengan suara atau membaca, kita akan pilih ke tengah, kita tarik kembali, kita rapikan kembali. Kemudian kita cari kembali control flow untuk menghubungkan antara konfirmasi ke sistemnya. Kemudian kita ternyata ada beberapa kendala. Kemudian kita action untuk membuat diagram kembali. Apakah bisa untuk membuat diagram kembali? Kita membuat diagram di bagian sistem suara. Nah, suara, kemudian kita action kembali, kita buat diagram kembali. Satunya kita ganti dengan nama membaca. Oke. Kita geser kembali, kita rapikan, kita sandingkan dengan suara. Kemudian kita control flow untuk menghubungkan konfirmasi ke registrasi. Memang ada kendala, error ya, mohon maaf terjadi error. Biasanya untuk terjadian error ini mungkin masih tidak cocok dalam spek laptop maupun dalam menghubungkan actionnya. Tuh, untuk control flow-nya. Nah, ini kita menghubungkan ke aktivitas ya, ke sistemnya. Jika pemilihan suara atau membaca, maka kita akan bagi untuk membaca, untuk suara sendiri, untuk baca sendiri. Control view kembali, kita ulang kembali. Nah, ternyata hanya sebatas tanda panah begitu ya, tanda panah saja, tidak jelas dengan seperti disabilitas. Karena memang di bagian aplikasi ini memang error ketika membuat. Saya sudah mencoba lagi, kita membuat kembali. Alhamdulillah akhirnya bisa. Action kembali, kita membuat diagram. Diagram di bagian disabilitas yaitu proses dalam pemilihan umum dengan fingerprint. Kemudian kita menghubungkan control flow dengan proses pemilihan fingerprint database tersembunyi. Kemudian kita membuat diagram kembali, diagram itu dengan nama suara terekam. Untuk sistemnya saya akan rekam. Actionnya kita membuat diagram kembali ya, yaitu
otomatis keluar dari akun kemudian kita rapin kembali. Kita panjangkan karena kita akan membuat satu lagi, yaitu dengan N atau keluar. Kemudian di samping otomatis untuk di samping suara terekam itu saya membuat kembali, yaitu dengan masuk suara paslon. Saya mencoba untuk melebarkan kembali, Ctrl Blue untuk menghubungkan suara terekam ke otomatis keluar dari akun. Action, yaitu action. Actionnya yaitu masuk suara paslon di bagian paslon, di diagram paslon atau tabel paslon. Kita hubungkan ya dengan menggunakan Ctrl Blue. Nah, kita membuat tanda titik itu dengan final, atau tandanya kita sudah end, atau kita tandanya sudah selesai gitu. Mungkin itu ya yang dapat saya jelaskan atau dapat saya gambarkan dalam aktivitas diagram. Kemudian saya sedikit menjelaskan, saya akan menjelaskan kembali, yaitu di dalam disabilitas yang pertama kita memulai, kemudian registrasi, kemudian ketika kita sudah registrasi maka kita akan diarahkan ke input NIK dan input nomor DPT. Setelah kita input keduanya kita maka akan diarahkan ke pilih jenis disabilitas. Kenapa sih kita harus pilih jenis disabilitas? Karena memang ada beberapa perbedaan dalam disabilitasnya. Setelah disabilitas maka kita akan disuruh mengonfirmasi dari registrasi kita. Ketika kita sudah mengonfirmasi data kita, maka kita akan diarahkan pemilihan suara atau membaca. Jadi disabilitas ada dua pemilihan atau dua cara, yaitu yang pertama suara, yang kedua membaca. Tinggal bagaimana beliau bisanya. Kemudian kita diarahkan suara dan membaca, maka akan menjadi bagian dari proses pemilihan dengan fingerprint. Setelah kita di pemilihan menggunakan fingerprint, kita menggunakan database tersembunyi. Jadi data kalian tetap tersembunyi, tetap aman, tetap rahasia. Kemudian ketika database sudah masuk, kemudian suaranya sudah terekam. Kemudian suara sudah terekam, maka otomatis akan masuk ke suara paslon. Setelah itu kita end. Nah, memang bentuk interaksi yang dilakukan oleh pemilihan seperti yang dijelaskan dalam diagram, aktivitas diagram, diantaranya melakukan registrasi dengan menggunakan NIK, kemudian memilih jenis sistem yang akan digunakan, bisa menggunakan dengan menu suara atau membaca, disesuaikan dengan jenis disabilitas pemilih. Kemudian proses selanjutnya setelah menentukan jenis penggunaan sistem, maka pemilihan akan melakukan pemilihan menggunakan fingerprint. Selain itu, user terdapat peran sistem dalam aplikasi, yakni memvalidasi NIK yang telah dimasukkan oleh pemilih, kemudian mengidentifikasi jenis disabilitas yang telah terdata pada sistem. Di sini peran pasangan calon hanya bersifat pasif, tidak dapat mengakses aplikasi, hanya sebagai data dalam pemilihan.
Itu jadi aplikasi ini tidak dapat diakses data lain, hanya sebatas pemilihan saja begitu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ini ada kesalahan dalam tata cara membaca, dalam tata cara menggunakan aplikasi StarYuml, kurang pas di dalam hati teman-teman sekalian, saya hanya sebagai manusia pembelajar. Hasil adalah yang ditentukan oleh Allah, kita hanya sekedar usaha. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melihat dari praktikum ini. Selamat beraktivitas.